banyak yang mengatakan kenapa harus Mali ya, yang untuk bisa berhadapan 2 kali ini di tanggal 15 dan tanggal 18, tetapi itu sudah dipikirkan tentunya oleh PSSI, dan ternyata Mali adalah Mali yang rata-rata timnas yang bermain di Piala Dunia U17 2 tahun lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah itu mereka hadir semua, dan mereka bisa mengalahkan Argentina dalam perebutan peringkat ketiga. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung menghajar Argentina dengan 3-0. Mereka tim yang sangat oke, dan ini akan menjadi ujian tentunya ya bagi timnas U22 kita untuk bertarung ke SEA Games dalam 2 laga yang sudah dipersiapkan bermain di Stadion Pakansari ya. Kalau bagi yang ada yang menanyakan ke saya, Bung, ini main jam berapa ya? Itu main malam ya, mungkin jam 19.00 ya. Dari sore Anda sudah semua harus datang ke Pakansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi seluruh skuad Garuda Muda under 22 ya, udah berlatih di Stadion Madia Jakarta ya. Jadi selain diperkuat oleh 3 pemain abroad kita, yang salah satunya adalah Ivar Jenner, Mauro Zistra, dan Dion Max ya. Nah, jadi kita dapat 3 tambahan ya dari Liga Yunani, Siluki, dan 2 dari Liga Filipina. Jadi kita saksikan bersama aja ya. Kali ini saya kembali mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Timnas U22 kita yang dipersiapkan ke SEA Games di Thailand saat ini bersiap dengan matang, dengan benar di bawah pimpinan pelatih kepala Indra Safri, dan semua pemain sudah berkumpul sekarang. Bahkan bukan 30 pemain seperti yang dipanggil sebelumnya, ketambahan 3 pemain lagi. Ya, 3 pemain itu ya pemain diaspora, yaitu Luke Xavier Kidd, kemudian ada Muhammad Misbah dan Reykredo Beremanda. Nah, kalau 2 yang nama tadi saya sebut, yaitu Reykredo dan juga dengan Misbah, ini bermain di liga tertinggi di Filipina bersama dengan Aguilas Umah di Filipina. Sementara untuk Luke Xavier Kidd bermain di Yunani ya, dia bermain di klub Iliopolis, liga di kasta kedua di Yunani. Jadi mereka datang itu sudah dikonfirmasi oleh manajer tim Pak Sumarji, juga pelatih Indra Safri, bahwa itu keinginan mereka untuk bergabung bersama-sama dalam seleksi ke SEA Games, dan ini diterima. Akan dilihat nantinya apakah mereka memenuhi syarat untuk bisa bergabung nantinya, karena kan ada pemilihan itu dari 33 sudah, dengan 3 nama tadi itu akan diciutkan 10 nama. 10 nama itu nanti akan masuk ke 23 di list terakhir ya, di entry by name itu untuk dikirim ke pihak penyelenggara SEA Games di Thailand. Kita tidak tahu ya, itu urusan pelatih lah yang akan mencoret ya 10 nama terakhir untuk menetapkan 23 pemain. Tapi yang menarik bahwa kita akan tunggu ya, apakah 3 tadi yang saya sebut itu yang belakangan bergabung itu akan masuk ya. Siapa tahu mereka akan dilihat dulu di dalam pertandingan, dicoba mungkin oleh Coach Indra melawan Mali. Kalau kualitas mereka mumpuni ya, dirasakan baik ya, bukan tidak mungkin mereka akan bergabung di dalam timnas untuk SEA Games nanti. Nah, sementara bagi Mauro Zistra dan Dion Max sudah bergabung sejak 2 hari yang lalu, dan mereka sudah tiba ya, menyusul Ivar Jenner ya, dengan latihan yang sangat bergairah tentunya di Stadion Madia. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mauro Zistra, bagi Dion Max, dan juga bagi Ivar Jenner untuk bisa memperlihatkan kemampuan mereka, karena kita akan berusaha untuk mempertahankan medali emas yang direbut pada 2 tahun lalu, setelah 32 tahun lamanya sebelum kita bisa meraih itu. Dan sekarang mempertahankan terasa memang lebih sulit ya, mempertahankan daripada merebut. Tetapi tidak perlu pesimis ya, kalau ada yang mengatakan bahwa ini bermain di Thailand dan Thailand tuan rumah, tidak. Kualitas kita
Thailand yang harus berpikir berhitung melawan timnas Indonesia. Karena dengan kehadiran Ivar Jenner, kemudian ada Mauro Silstra dan Dion Mars, ini sangat kuat karena Dion bermain di belakang, Ivar di tengah, dan Mauro Silstra ada di depan. Jadi tiga lini berbeda yang semua saya pikir terasa sangat kuat dan mereka akan dimainkan. Saya rasa melawan Mali, Coach Indra Safri akan mencoba ketiga pemain tersebut untuk bisa bermain di awal di starting 11 yang akan dimainkan. Mali tim yang sangat kuat, ya. Banyak yang mengatakan kenapa harus Mali ya, yang untuk bisa berhadapan dua kali ini di tanggal 15 dan tanggal 18, tetapi itu sudah dipikirkan tentunya oleh PSSI dan ternyata Mali adalah Mali yang rata-rata timnas yang bermain di Piala Dunia U17 2 tahun lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah itu mereka hadir semua dan mereka bisa mengalahkan Argentina dalam perebutan peringkat ketiga. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung menghajar Argentina dengan 3-0. Mereka tim yang sangat oke dan ini akan menjadi ujian tentunya ya bagi timnas U22 kita untuk bertarung ke SEA Games dalam dua laga yang sudah dipersiapkan bermain di Stadion Pakansari ya. Kalau bagi yang ada yang menanyakan ke saya, Bung, ini main jam berapa ya? Itu main malam ya, mungkin jam 19.00 ya. Dari sore Anda sudah semua harus datang ke Pakansari. Tiketnya juga nggak mahal-mahal amat ya. Yang paling mahal 75.000, yang paling murah itu 50.000. Yang semua lewat ID Garuda ya, atau Garuda ID. Kalau Anda sudah punya itu ya langsung lewat sana aja dan bisa nonton. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi jam berapa, Bung, kemudian main di mana ya, akan disiarkan langsung atau tidak. Disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia ya. Kalau Anda bisa melihat tepatnya mungkin di Indosiar ya, yang akan menyiarkan langsung dan video. Jadi itu ya sudah terjawab, sudah tidak perlu banyak bertanya lagi dan Anda silakan mendukung. Kalau bagi yang ingin mendukung timnas untuk SEA Games ini silakan ya. Ada dua kali ya, tanggal 15 dan tanggal 18. Oke. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana Mauro untuk pertama kali bermain di timnas U22 kita. Karena dia kan sudah bermain di timnas level senior ya, dipakai waktu itu masih ada Patrick Kluivert yang menangani timnas kita menghadapi Taiwan dan menghadapi Lebanon. Ya, dia dimainkan, ada debut di sana bersama dengan Miliano Jonathans dan dia sudah bermain. Sekarang dia akan diuji untuk bermain di timnas U22 kita. Ya, Ivar Jenner juga ya, itu akan bermain di tengah. Kalau Ivar tetap bersama dengan tim U23 ketika masih ditangani STY, masuk ke semifinal ya di Piala Asia setelah mengalahkan Korea dan kalah lawan Uzbek dalam semifinal dan kalah dalam perebutan tempat ketiga dengan Irak sebelum dalam playoff menuju Olimpiade itu kalah dari Gini. Jadi Ivar sudah merasakan bermain di sana dengan Marcelino, Rizky Ridho, Witan ya, semua Nathan Cho bermain, Justin Hopner, dan sekarang dia kembali setelah diizinkan di masa jeda FIFA Matchday ini yang tidak memainkan timnas senior, tetapi itu tanggal dipakai oleh tim U22 kita dan Ivar akan coba memimpin di tengah ya untuk lini tengah kita. Entah dia akan dimainkan dengan siapapun oleh Coach Is karena di sana di tengah itu banyak tuh, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, Raihan Hanan, Ananda Raihan, itu banyak gitu dan mereka bisa ada sana. Tapi Ivar pasti akan menjadi pilihan ya, pilihan utama di sana. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan menjadi kapten kesebelasan untuk timnas U22 ini dan memang dia pantas untuk bisa melakukan itu ya, diberikan kepercayaan oleh Coach Is ya. Kita tunggu melawan Mali. Sementara di belakang juga masih kita belum tahu apakah Dion akan ditampilkan sejak awal karena di sana juga kita tahu ada Kadek Arel dan Muhammad Ferrari, ada Brandon Suneman juga berada di sana, ada Kakang Rudianto juga ya. Kalau yang lain kan bermain agak ke pinggir termasuk dengan Donitri Pamungkas, ada Frankie Misra, Mikel Tata, semua kan agak ke pinggir, ada Harris, Buffon juga bermain ke kanan. Itu menjadi ranahnya bagi Coach Is untuk bisa menentukan komposisi di jantung pertahanan kita. Tetapi yang pasti poin yang paling penting mereka bersemangat, baik Mauro, Ivar dan Dion untuk masuk dalam timnas persiapan ke SEA Games dan ikut berlatih di Stadion Madia bersama dengan rekan-rekannya ya. Dan kita berharap tentunya mereka bisa menunjukkan permainan terbaik ya dalam dua pertandingan melawan Mali di uji coba sampai ke SEA Games nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.
Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.